Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sampaikan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin taqabbalallahu minkum. Kita tanpa terasa sudah berada di hari ke-13 ya, bulan Syawal. Puasa sudah kita tinggalkan. Kita berada di bulan Syawal. Tapi pernahkah kita untuk berusaha memahami makna kata Syawal? Syawal itu berasal dari kata syala yang berarti irtafa, meningkatkan. Syawal, Ramadan, Idul Fitri, Syawal, meningkatkan. Nah, kalau Syawal itu memiliki makna meningkatkan, kita bertanya apa yang perlu ditingkatkan. Tentu sebagai umat muslim kita sudah tergembleng dalam bulan Ramadan sebulan penuh. Di dalam bulan Ramadan itu kita bisa menjalani ibadah semacam ini. Tentunya ada berbagai macam motivasi yang mendorong kita. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dilipat gandakannya pahala-pahala perbuatan kita, diampuni dosa-dosa kita kalau kita melaksanakan dengan keimanan dan benar-benar berharap ampunan Allah. Ini adalah motivasi sehingga di sana kita beribadah itu dengan penuh keikhlasan, penuh kejujuran, penuh pengharapan. Nah, inilah yang bisa kita jalani ketika Ramadan. Nah, motivasi ini tentunya jangan lepas begitu saja. Setelah Ramadan motivasi kita hilang. Nah, dari sinilah maka kita perlu mengambil hikmah motivasi. Aku bisa melaksanakan ketika bulan Ramadan. Aku rajin berzikir, aku rajin sholat sunnah, aku rajin membaca Al-Quran, aku ringan berinfak, aku setiap ketemu teman saya yang tadinya mulut ini bilang halo, tapi karena Ramadan, assalamualaikum dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan perilaku baik inilah mari kita minimal kita jaga, kalau bisa kita tingkatkan. Nah, disinilah maka kita perlu untuk menjaga spirit Ramadan yang kita jalankan ini. Kami mengedepankan konsep sederhana. Ada 3M. M pertama, muhasabah. Muhasabah diri. Mengintrospeksi diri kita. Motivasi dasar yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Apa? Benarkah aku ketika melaksanakan ibadah Ramadan itu niatku baik? Niatku bagaimana? Dan sebagainya. Sehingga kekurangannya kita sempurnakan, kita perbaiki. Sekarang sehingga Ramadan yang akan datang, niatan menjadi baik. Motivasi yang baik. Kenapa aku selalu bisa membaca Al-Quran dan terjemahnya? Dengan saya membaca itu saya akan lebih memahami. Motivasi dari hasil muhasabah ini adalah kita kembalikan kepada sanubari kita sendiri, kepada diri kita. Kita tidak usah memungkiri kenyataan yang ada. Kalau baik-baik, kalau kurang-kurang kita perbaiki. Karena kita paham muhasabah diri, introspeksi diri adalah langkah persiapan ke depan agar lebih baik. Ini oleh Allah sudah diajarkan, yang semua insya Allah sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Jadi ini adalah perintah Allah
dalam surat Al-Hasr ayat 18. Sehingga kita sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran, dan Al-Quran tadi sudah memerintahkan demikian, maka mari kita lakukan muhasabah. Kemudian Rasulullah SAW juga sudah memberitahukan kepada kita, orang yang beruntung itu orang yang senantiasa bermuhasabah. Kalau orang itu tidak mau bermuhasabah, tentu orang itu tidak akan pernah sukses. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Orang cerdas, orang sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi diri sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini membedakannya. Orang yang cerdas itu selalu menghafal diri. Yang aku lakukan ini bagaimana? Apakah hanya untuk kenikmatan di dunia? Bagaimana kalau bekal saya di akhirat? Kalau hanya untuk kenikmatan dunia, menghalalkan segala cara, menabrak semua rambu-rambu, penting kenikmatan, tapi akhirat rugi. Tapi orang cerdas, kalau aku berbuat begini bagaimana? Dalam norma kehidupan, hukum agama, hukum dunia, mata masyarakat, norma etika, norma sosial, semuanya itu dievaluasi, jangan ada yang diterak, sehingga keberhasilan itu adalah keberhasilan fid dunya wal akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, mujahadah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh ya dalam berjuang untuk beramal kebaikan ini. Apa yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita, semangat motivasi di bulan Ramadan, kita sekarang lebih menikah lagi untuk bersungguh-sungguh. Mujahadah gampang diucapkan, tantangannya besar. Tantangan dari diri sendiri berupa kemalasan, tantangan dari orang lain mungkin sindiran, tantangan dari keluarga mungkin kesibukan dan sebagainya. Tetapi minimal diniatkan di dalam diri untuk bagaimana bisa kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk memperbaiki iman dan takwa kita, amal soleh kita, berupaya untuk bisa memenuhi menjalankan perintah-perintah Allah. Nah ini, jadi Allah berfirman di dalam Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita tekad untuk bersungguh-sungguh. Allah akan menunjukkan jalannya, dan Allah suka pada orang yang berbuat baik. Nah, inilah ketika kita bulan Ramadan bersungguh-sungguh beneran. Sehaus apapun, tidak ada siapapun, kita tetap menjaga kejujuran hati kita untuk tidak melanggar. Kita niatkan sebelum Dhul Maghrib, kita tidak akan mengingkari keikhlasan kita di dalam menjaga kejujuran puasa ini. Nah, hal-hal semacam ini kita ambil, kita tanamkan di dalam diri kita. Senyampang kita masih berlangsung 2 minggu, bahan renungan kita ke depan, supaya nanti Ramadan yang akan datang, niatan kita diperbaiki, amal ibadah kita semuanya serba meningkat. Pembekalan yang sudah kita evaluasi, kemudian kita niatkan bersungguh untuk kedepannya agar kita tidak merugi. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah. Bagaimana supaya bisa ada perasaan muraqabah ini? Maka kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, agar dalam alam pikiran kehidupan kita itu kita merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Muraqabah, mengintai, diawasi oleh Allah. Dengan demikian, kalau kita sudah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, maka kemanapun
dimanapun, dalam kondisi apapun, kita merasakan diawasi oleh Allah. Sehingga tatkala kita bekerja pun, tanda tangan sebuah kertas yang tidak ada orang di meja kita lihat, menyimpang apa tidak menyimpang, kita hindarkan. Sehingga di situ maka langkah kehidupan kita senantiasa di jalan yang diridhoi Allah, terjauh dari kesesatan. Di dalam beribadah pun kita seakan-akan kita melihat Allah walaupun kita tidak melihatnya. Sehingga kita dalam melakukan amal kebaikan bukan karena siapa-siapa, karena hendak memperoleh mardhatillah, ridho Allah. Sholat keikhlasan, sholat bukan karena untuk supaya dipuji orang, tapi kebutuhan kita untuk menyembah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Anna ta'budallaha kanaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Nah, ini kalau kita betul-betul sudah berusaha mendekatkan diri pada Allah. Jika kita bisa menanamkan muhasabah, mujahadah, muraqabah, maka titik kulminasi tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Insyaallah bisa tercapai. Jika yang lalu kita belum terbetik perasaan untuk seperti ini, persiapan 1 tahun, semoga Allah memperpanjang usia kita Ramadan yang akan datang. Kita niatkan dengan benar sehingga kita benar-benar orang yang beruntung. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi diri untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang semoga bermanfaat di dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.